Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Reza Satya Nugraha dengan NPM 2215061087. Saya dari kelas PSTIC akan menjelaskan materi yang ada pada Oracle Academy di modul 7. Baiklah, akan saya mulai. Nah, di modul 7 pada Oracle Academy itu terdapat materi constraint. Nah, constraint itu memiliki arti kendala. Kendala itu adalah batasan mengenai nilai atribut dan hubungan mana yang diperbolehkan. Lalu pembatasan ini disebut kendala yang merujuk pada atribut tunggal suatu entitas atau hubungan antar entitas. Misalnya setiap karyawan harus bekerja di satu departemen saja. Lalu ada materi exclusive or relationship. Nah, relasi exclusive or ini adalah relasi antara satu entitas dengan dua atau lebih entitas lainnya, di mana hanya salah satu dari relasi tersebut yang dapat ada dalam satu waktu. Misalnya, acara pelatihan ini dapat diselenggarakan oleh pelatih in-house atau perusahaan pelatihan eksternal. Nah, yang kedua, setiap acara pelatihan harus diselenggarakan oleh satu dan hanya satu pelatih in-house atau satu dan hanya satu perusahaan lainnya. Nah, bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kanan ini. Lalu, contoh lainnya ada yang pertama itu ada billboard, adalah ruang iklan yang dapat menampilkan film, produk, atau pengumuman publik. Ini mungkin berisi iklan hanya tentang salah satu hal tersebut dalam satu waktu. Nah, yang kedua, setiap fitur mempunyai fiturnya masing-masing, karakteristik atau atribut. Lalu yang ketiga, busur tersebut memberitahu pembaca diagram bahwa hanya satu dari fitur ini yang akan memiliki hubungan dengan setiap contoh billboard. Nah, bisa dilihat pada gambar itu terdapat ini kan sebelah kiri billboard, terus fiturnya itu ada movie, product advertisement, terus public announcement. Baiklah, selanjutnya hubungan antara or eksklusif di IRD, hubungan or eksklusif di IRD. Nah, yaitu busur atau arts adalah cara untuk merepresentasikan hubungan yang saling eksklusif di IRD. Nah, busur ini melambangkan hubungan or yang eksklusif setiap keanggotaan harus dipegang oleh satu perusahaan atau harus dipegang oleh satu pelanggan. Namun tidak keduanya ya. Jadi keanggotaan ini nih yang di sebelah kiri ini pada gambar dia tuh memegang sebuah perusahaan dan memegang pelanggan. Tapi tidak bisa keduanya gitu. Baiklah, selanjutnya masih dengan hubungan relationship di IRD, busur ini direpresentasikan pada IRD sebagai garis padat dengan ujung melengkung. Terus sebuah lingkaran digambar pada busur untuk setiap hubungan yang merupakan bagian dari busur tersebut. Nah, jadi busur itu yang satu itu sebuah busur selalu memiliki apa ke ciri khas busur itu yang pertama itu sebuah busur selalu menjadi milik satu entitas. Keduanya arts dapat mencakup lebih dari dua hubungan. Jadi artsnya itu bisa mencakup lebih dari dua hubungan lah, bisa dua, tiga gitu. Bisa satu juga. Nah, yang ketiga, tidak semua relasi suatu entitas atau perlu dimasukkan ke dalam busur. Jadi tidak semua relasi atau entitas itu harus masuk ke dalam busur ya. Jadi bisa di luar busur gitu. Terus yang keempat, suatu entitas mungkin memiliki beberapa busur. Yang kelima, sebuah busur harus selalu terdiri dari hubungan dengan opsionalitas yang sama. Nah, yang keenam, semua hubungan dalam suatu busur harus bersifat wajib atau semua harus bersifat opsional. Lalu yang ketujuh, atau yang terakhir, itu hubungan dalam suatu busur itu memiliki kardinalitas yang berbeda, meskipun hal ini jarang terjadi ya. Nah, bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan, ini arch nih. Arch itu yang warna oranye ini, garis melengkung ini. Terus busurnya itu yang ini. Baiklah, selanjutnya busur, supertype, dan subtype. Nah, arch itu atau super dan subtype itu keduanya memodelkan eksklusivitas timbal balik. Jadi situasi tertentu paling baik dimodelkan sebagai busur dan situasi lainnya sebagai supertype dan subtype. Nah, contohnya itu ada event dapat diadakan di rumah pribadi atau ruang umum. Jika entitas yang terkait melalui busur serupa, mungkin ada kasus untuk membuat super atau subtype tanpa busur. Nah, yang ini tadi kan, nah yang garis melengkung di tengah ini itu tuh arch. Terus peristiwa ini event yang tadi, nah event dapat diadakan di rumah pribadi. Nah, event terus bisa diadakan di rumah pribadi, terus bisa juga di tempat umum. Nah, ini merupakan terkaitan kan yang melalui busur serupa. Selanjutnya
dalam hal ini, nah ini penjelasannya. Terus dalam hal ini baik rumah pribadi maupun ruang umum merupakan tipe venue dan kedua memiliki atribut yang mirip secara umum sehingga dapat berupa supertype dan subtype. Nah, misalkan peristiwanya itu kan atau eventnya itu demi ayah, nama, tanggal atau deskripsi. Nah, diadakannya itu di tempat untuk, nah ini ada pilihan rumah pribadi, aksesibilitas dan tempat umum. Nah, ini merupakan apa atributnya itu mirip lah secara umum. Lalu hubungan dalam bagian organisasi. Nah, hierarki itu pelaporan suatu organisasi dapat diwakili oleh bagian organisasi ini. Nah, kayak gini nih. Ada contohnya. Ini kan pertama dari presiden, terus turun ke bawah ada direktur, ada dua ini kan. Terus di direktur itu megang masing-masing megang pengelola. Jadi misal direktur keuangan megang keuangan ini, keuangan itu, perpajakan gitu kan. Terus di bawahnya lagi ada karyawan tingkat awal. Nah, ini adalah hierarki dari suatu bagian organisasi. Nah, selanjutnya bagian organisasi ini dapat diwakili oleh model data ini. Nah, ini membuat entitas untuk setiap level dengan hubungan ke level berikutnya. Nah, level-level itu kayak presiden kan di level pertama, terus di bawahnya ada direktur dengan dihubungkan busur ini, terus di bawah direktur itu ada pengelola, dan di bawah pengelola itu ada tingkat awal karyawan. Jadi presiden itu memegang ketiga orang tiga level di bawahnya lah. Terus hubungan hierarki versus rekursif. Nah, hubungan hierarki dan rekursif ini yang pertama akan saya jelaskan dulu tentang hierarki ini. Nah, hierarki ini yang pertama itu struktur hierarki lebih eksplisit dan lebih mudah dipahami oleh kebanyakan orang karena sangat mirip dengan bagian organisasi. Lalu yang kedua, setiap entitas dapat memiliki atribut dan hubungan wajibnya sendiri. Jika bisnis memerlukannya, bukan semua atribut dan hubungan opsional seperti yang Anda lakukan dalam rekursif ya. Lalu yang ketiga, dengan cara hierarki ini, model data Anda benar-benar mencerminkan aturan bisnis. Jadi hierarki ini paling mudah dipahami lah. Bisa dilihat kan dari gambar sebelah kanan kayak presiden, terus di bawahnya direktur, di bawahnya pengelola, di bawahnya karyawan, di atas karyawan itu ada pengelola, terus ada direktur, di atasnya lalu presiden paling atas kan. Lalu untuk rekursif, nah hubungan rekursif ini cenderung lebih sederhana karena kita tuh hanya menggunakan satu entitas. Lalu yang kedua itu diagramnya ini kan menjadi kurang sibuk kan. Lalu namun di rekursif ini atribut tersebut kurang spesifik. Jadi kita tuh tidak dapat memiliki atribut atau hubungan wajib kecuali atribut atau hubungan tersebut wajib di semua instans lah atau entitas. Jadi kayak yang di gambar sebelah kanan ini employ terus di manage by terus di manage lagi muter-muter di sini terus ya kalau rekursif. Nah, baiklah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan dari modul 7 ini yang setelah saya baca-baca tadi, terus saya ambil kesimpulan. Jadi, itulah materi dari modul 7 Oracle Academy. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.